Ya, untuk mempersingkat waktu mungkin teman-teman yang lain bisa dihubungi biar segera hadir. Terus ini langsung kumulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya kita akan bahas pertemuan minggu ini materinya tentang prosedur and function. Nah, jadi apa itu prosedur dan apa itu fungsi? Prosedur itu merupakan kumpulan perintah dan fungsi itu ya hampir sama, berisi kumpulan perintah tapi dia memiliki nilai return gitu. Kemudian kita akan mencoba. Nah, sebelum mencoba kita punya data dulu. Jadi untuk persiapan praktikum ini ada data. Ini bisa langsung dikopas saja. Nanti bisa langsung untuk create tabel sama isi datanya. Di sini aku pakai database namanya UFIX 10 untuk nyoba. Di pakai SQL, new SQL script, create tabel mahasiswa, sama insert itu mahasiswa. Nah, kira-kira datanya seperti ini. Terus untuk yang pertama yaitu prosedur. Apa itu prosedur? Prosedur tersimpan. Jadi prosedur itu merupakan kumpulan perintah. Nah, untuk cara penulisan itu yang pertama itu kita ubah dulu delimiternya. Kalau delimiter kan biasanya pakainya titik koma. Nah, itu kita ubah dulu jadi misalkan contohnya di sini dolar-dolar dan di sini ada dolar-dolar. Nah, itu maksudnya perintah ini selesai ketika sudah menemukan tanda dolar-dolar. Nah, kenapa perlu kita ubah delimiternya? Karena ketika sebuah prosedur itu dibuat, itu tidak menutup kemungkinan ada beberapa langkah-langkah di SQL yang berjalan gitu. Makanya kita perlu ubah dulu delimiternya jadi dolar-dolar. Nanti habis itu kita ubah lagi jadi titik koma. Dan cara pemanggilan cukup menggunakan call. Terus nama prosedurnya apa? Nah, contoh prosedur yaitu kita bisa select mahasiswa. Jadi kita langsung copy saja. Jadi ada create prosedur, nama prosedurnya itu select mahasiswa. Nah, kemudian isi di dalamnya yaitu select name nama from mahasiswa. Kemudian n, kemudian delimiternya diubah kembali menjadi titik koma. Kita bisa bikin di sini. Nah, untuk jalannya, untuk menjalankan script yang seperti ini itu jangan pakai yang tombol play ini. Nah, itu jangan pakai tombol yang ini, yang apa itu namanya, yang tombol play, tapi yang execute SQL script. Kita jalankan. Nah, setelah kita menjalankan nanti kita cek di prosedur ini, nanti ada prosedur baru namanya select mahasiswa. Kemudian type-nya itu prosedur. Setelah kita bikin prosedurnya, terus kita bisa jalankan itu pakai call select mahasiswa. Kita jalankan. Nah, tadi kan isi prosedurnya kan select name sama nama. Itu sesuai sama yang ditampilkan di sini. Kok hilang. Nah, ini select name dan nama untuk mahasiswa gitu. Terus kita ke yang selanjutnya yaitu ada prosedur yang menggunakan parameter. Jadi tadi kan prosedur yang tanpa parameter alias ya kosongan aja manggilnya. Nah, kalau yang selanjutnya itu prosedur tapi yang menggunakan parameter. Contohnya kita
mencari mahasiswa dengan alamat tertentu gitu. Di create prosedur namanya alamat mahasiswa. Nah, di sini kita terangkan apa saja parameternya. Kalau di sini itu alamat mahasiswa, nah kemudian kita bikin to select bintang from mahasiswa where alamat sama dengan alamat MHS. Alamat MHS itu alamat yang jadi parameter. Kemudian cara manggilnya pakai call. Kemudian kita juga taruh parameternya. Terus ya ini kita jalankan aja langsung execute. Nah, berhasil query-nya 3 berhasil semua. Nah, ketika prosedurnya kita refresh, nah di sini ada prosedur baru namanya alamat mahasiswa. Dan ketika kita jalankan, misalkan ini call alamat mahasiswa dalam kurung Bandung, nah, kita jalankan. Ini belum selesai semua. Nah, di sini akan tampil mahasiswa yang beralamatkan Bandung. Terus juga selanjutnya, nah ini ada contoh prosedur DML. Jadi selain untuk select, prosedur juga bisa digunakan untuk insert. Contohnya, misal kita bikin prosedur yaitu insert mahasiswa. Nah, di sini kita bikin dulu create prosedur namanya insert mahasiswa. Kemudian untuk parameternya itu ada 3 yaitu name, nama, sama alamat. Nah, kemudian kita insert into mahasiswa ya value-nya tadi ya, name, nama, sama alamat. Ini kurang. Ini harusnya sekalian ku tambahin tadi name, nama, alamat, IPK, sama tanggal lahir. MHS sama tanggal lahir. Terus insert into mahasiswa, alamat, IPK, sama tanggal lahir. Kita create prosedurnya. Error. Stop. Sembilan. NIM, nama, alamat, IPK, tanggal lahir. NIM, nama, alamat, IPK, tanggal lahir. Bentar, ada error. Near kurung. Line 9, 9. Oh iya ini titik komanya kelebihan. Nah, udah bisa ke create apa itu namanya prosedurnya. Aku balikin kayak tadi.
sekalian ubah ya biar biar sesuai. Nah, terus kita tinggal panggil. Nah, tadi kan prosedurnya kan ada insert mahasiswa. Nah, nah, di sini ada prosedur tabnya prosedur. Nah, di sini ada beberapa kolom. Kalau yang tadi search contohnya cuman alamat mahasiswa. Nah, itu ada kolom name-nya itu alamat MHS. Nah, kalau select tadi itu karena nggak make parameter, makanya kolomnya itu nggak ada. Nah, kalau yang insert ini ada 5 kolom, yaitu NIM, nama, alamat, IPK, sama tanggal lahir, dan type-nya itu prosedur. Kalau kita klik di bagian source, nah ini sebenarnya kita bisa lihat kayak gimana prosedurnya. Jadi kita define-nya itu kayak gini, makanya ya tampilnya kayak gini gitu. Terus kita bisa gunakan untuk bikin mahasiswa. Misalkan ya kita tinggal panggil aja call insert mahasiswa, ini NIM, nama, alamat, IPK-nya kita kasih misalkan berapa ya? Ya anu ya, kita kasih 4 lah. 4 terus sama tanggal lahirnya 2020 ya, 2020 2020 bulannya Januari tanggal 1 gitu misalnya. Kita jalankan. Nah, maka berhasil query-nya call insert mahasiswa. Terus kita refresh. Nah, datanya masuk Joni, Jakarta, IPK 4, tanggal lahir 2020. Nah, itu untuk prosedur. Nah, selanjutnya kita bahas tentang fungsi. Kalau fungsi sebenarnya udah banyak dibahas di pertemuan kemarin sewaktu DML, dan sebenarnya kalau fungsi sendiri itu ada banyak sekali contohnya. Yang pertama ada fungsi agregat, ada count, ada sum, ada average, ada min, ada max, dan lain sebagainya. Kita cobanya agak nanti sekalian. Terus sekarang lah. Ini misal kita mau hitung jumlah mahasiswa. Jadi ya pakainya select count, kita count semua, count bintang from tabel mahasiswa. Nah, jalankan dan jumlahnya terhitung 8, yaitu jumlah baris di mahasiswa, jumlah data yang ada di mahasiswa. Yang lainnya sama, contohnya sum misalkan kita, atau average ya, misalkan kita pengen tahu oh berapakah rata-rata dari apa ya, IPK misalkan, IPK as rata IPK from mahasiswa, kita jalankan. Nah, jadi kita tahu rata-rata IPK itu 2,437. Terus dia dan lain sebagainya. Terus juga ada fungsi matematik. Jadi ada sin, ada square, sebenarnya ada absolut, ada akos, asin, dan lain sebagainya. Kita coba yang ini, select sin P. Misalkan kita mau pengen tahu sin dari P ke 0 gitu. Kayak kita jalankan. Nah, maka hasilnya 0. Atau misalkan kita sin 0 gitu ya. Sin 0 itu hasilnya 0, sin 30 itu hasilnya wow. Ini harusnya pi kali berapa ya? Aku lupa, pi itu berapa sih? 180 ya? Atau 360? 180. Berapa derajat pi? Derajat pi itu 180. Jadi misalkan kita mau cari sin 30 berarti ya 180 bagi 6 gitu ya. Nah, maka sin 30 itu 0,5. Contohnya seperti itu. Terus ini ada banyak banget. Itu yang bakalan sering kepake itu ini absolut. Absolut itu nanti kalau misalkan ya ini ada NIM mahasiswa itu kok negatif gitu ya. Misalkan ini kok ubah jadi negatif 2. Negatif 2, simpan ya.
Itu ketika pakai select biasa, select bintang, select nama, nim, IPK from mahasiswa, itu maka ya keluarnya kan bakalan min tadi, min 2 yang Anto. Nah ini kalau misalkan pakai absolut, itu dia bakalan positif semua. Jadi kita jalankan, nah si Anto IPK-nya jadi 2. Gitu. Terus ya ini banyak banget, bisa dicoba sendiri-sendiri. Terus ada juga fungsi logika. Nah, fungsi logika, jadi misalkan kita select nama nim atau misalkan kita select bintang, koma etl. ETL itu semacam switch, semacam bukan switch sih, semacam mencari data di dalam array. Jadi ETL-nya kita pakai kolom IPK. Nah, misalkan IPK mulai dari 0 gitu ya. Kita sebenarnya indeksnya mulai dari 1, kita IPK tambah 1 dulu. Nah, ini misalkan IPK 0 itu sangat kurang, terus IPK 1 itu kurang, kemudian IPK 2 itu cukup, dan IPK 3 itu baik, dan IPK 4 itu sangat baik. Nah, ketika kita jalankan, TL doesn't exist. TL. Oke, bentar. Apa salah ya? ELT. Oh ya, ELT. Typo berarti. ELT. Kita jalankan. Nah, maka ada baik, sangat baik. Nah, ini harusnya bintangnya aku anu sekalian. Sama di sini aku kasih S status. Aku jalankan. Nah, maka di sini ketika IPK-nya 3 itu baik, 4 itu sangat baik. Nah, ini yang min 2 ini jumlahnya jadi 0 karena ya kan min 2 kan nggak masuk ke sini ya, karena indeksnya ini mulai dari 1. Dan karena mulai dari 1 maka ini ketambah 1. Mulai dari 1 itu sangat kurang, kurang, cukup, dan baik, dan sangat baik. Nah, karena ini min 2 makanya dia keluarnya 0 gitu. Ini aku kembaliin aja jadi 2. Nah, di sini ada yang unik, jadi ada IPK 3,5. Ketika ikut di ETL ini, maka dia ikutnya itu yang baik. Jadi 3,5 itu dianggap masih bagian dari 3. Itu contoh fungsi logika. Atau misalkan fungsi if ya, kita misalkan pengen tahu ya. Oh, ini tetap aja, misalkan kita pengen tahu, oh mahasiswa mana aja yang statusnya itu apa ya, statusnya misalkan kumlot sama nggak kumlot gitu ya. Kita select bintang, kita select semua dulu kolomnya, sama kita kasih if semisal IPK itu kurang dari lebih dari sama dengan 3,5, itu maka kumlot atau ya biasa. Kita jalankan. Nah, di sini akan tampil ya, 3 itu biasa, 4 itu kumlot, terus 3,5 sama 4 ini maksudnya kumlot. Itu pakai yang if. Nah, ini juga sering kepake, jadi ada fungsi untuk cari peringkat. Misalkan ini ada beberapa contohnya, yaitu ada row number, rank, sama dance rank, sama entire. Itu fungsinya apa aja? Kita contohkan itu misalkan row number. Jadi kita kasih sebelum bintang itu kita kasih row number. Atau setelah bintang aja nggak masalah. Aku hapus dulu. Row number over. Di row number
over. Nah, ini ku order by IPK descending. Jadi dari IPK yang paling besar. Terus S-nya ini ku kasih rank ya. Rank ketika kita jalankan. Nah, di sini nanti bakal urut sesuai ini, sesuai karena ini kan order by IPK ya. Kita urutkan dulu IPK dari yang paling besar terus kita ranking. Nah, di sini misal kita cek IPK-nya sama-sama 4 atau sama-sama 2 itu rankingnya bisa beda kalau pakai row number. Tapi kalau misalkan kita pakai rank, nah itu kita jalankan. Nah, ini jadi ranking satunya ada 2, terus ranking 5-nya ada 2 karena nilai IPK-nya sama gitu. Itu bedanya yang row number sama rank. Nah, terus ada juga dance rank. Jadi misalkan kita pakai dance rank, ini kurang dance rank, kita jalankan. Nah, di sini karena tadi ranking satunya 2, maka yang seharusnya ranking 3 itu nanti masuknya ke ranking 2 gitu. Jadi naik menutupi yang kosong-kosong tadi. Itu pakai dance rank. Terus yang terakhir ada namanya entile. Kalau entile itu gimana ya? Misalkan kita ingin kelompokkan ranking itu 4 kelompok. Jadi misalkan kita pengen tahu ranking itu kita bagi jadi 4 bagian, ranking 1 ada 2 ya intinya kita bagi jadi 4 bagian gitu. Kita jalankan. Nah, maka ranking satunya ada 2, ranking 2-nya ada 2 walaupun nilainya beda. Terus ranking 3-nya ada 2 dan ranking 4-nya ada 2. Jadi kita bikin rankingnya itu sejumlah yang kita definisikan di sini. Itu yang entile. Terus juga ada fungsi text. Sini banyak banget kalau string manipulation. Tapi kita aku kasih contoh yang paling sering kepake ya. Sebenarnya ada satu lagi ada concat. Nanti sekalian ku coba sama learn. Ini misalkan kita pengen di select bintang mahasiswa terus kita misalkan pengen tahu ya nama tiga apa ya alamatnya 3 yang pertama. Jadi kita pakai left terus 3 kata pertama, 3 huruf pertama dari alamat 3 gitu. Kita jalankan. Oh, ini bukan rank tapi 3 kata. Nah, ini kita cari yang itu Bandung jadi ban, Jakarta jadi jak, Semarang jadi sem dan lain sebagainya. Itu yang apa kita ambil string dari kiri. Nah, kita juga bisa ambil string dari tengah. Misalkan substring. Substring kita ambil misalkan 2 huruf atau 3 huruf dari alamat itu mulai dari indeks kedua. Kita ambil 3. Nah, maka Bandung jadinya N, Jakarta jadinya AK, Semarang jadinya EMA, ADA, dan lain sebagainya. Ini kan uh, tiga huruf mulai dari indeks kedua. Terus kalau right sama kayak left, tapi bedanya ini ngambil dari kanan ya. Jadi right kita ambil 3 dari belakang, kita jalankan. Itu Bandung jadinya UNG, Jakarta jadinya RTA, dan lain sebagainya. Oh ya, jika kita bisa gunakan misalkan name underscore nama gitu ya. Name underscore nama, ini kita bisa pakai concat buat gabungin value-nya. Jadi kita concat. Aku lupa pakainya, concat MySQL. Aku lupa pakai koma atau titik untuk gabungin. Oh ya, pakainya koma. Jadi concat misalkan kita nama, terus kita taruh underscore di sini sama misalkan name dulu ya, name kita kasih underscore sama nama. Kita jalankan. Nah, di sini ada name underscore namanya.
Terus apa ya? Ini kita bisa cari panjang kata. Misalkan dari namanya itu kita mau cari panjang nama, panjang nama, learn doesn't exist. Oke. Oh, pakainya kalau MySQL itu lang. Jadi misalkan kita pengen tahu panjang nama ya pakai lang. Nah, ini ada panjang namanya Fakih itu 5, Ina itu 3, Anto itu 4 dan lain sebagainya. Itu untuk yang fungsi. Terus ya ini juga ada tanggal ya. Jadi misalkan kita pengen tahu tanggal sekarang, ini sekarang tanggal berapa, kita bisa pakai day, kan day dari current date atau current timestamp sama aja kalau kita pakainya day kayak gini. Jadi misalkan kita pengen tahu, oh sekarang ini tanggal berapa, tanggal kita jalankan, ini bukan from mahasiswa sih. Atau misalkan kita pengen, nah ini kita pengen tahu dulu tanggal sekarang berapa, kita jalankan. Nah, ada tanggal 30. Atau misalkan kita pengen tahu tanggal lahir dari misalkan tiap mahasiswa gitu ya. Tanggal berapa lahirnya gitu. Jalankan, nah ini ada 1, ada 11, 11, 21, dan lain sebagainya. Terus juga mount itu sama, returnnya itu bulannya berapa dalam bentuk integer, terus tahun juga sama. Ini aku kasih bintang ya biar kelihatan. Ini tahunnya 2002. Nah, tapi ini pakai koma karena apa ya? Karena defaultnya itu integer. Integer itu di format di Beaver itu nampilinnya itu pakai koma tiap 3 digitnya. Nah, terus nah ini yang penting ya. UDF atau user defined function. Jadi sebenarnya hampir mirip sama prosedur, tapi bedanya kalau function itu punya nilai return gitu. Jadi kalau tadi kita prosedur itu untuk create atau untuk menampilkan data, nah kalau apa itu namanya function itu kita butuh suatu return. Nah, contohnya function kan tadi ya, contohnya year ini ya, returnnya kan tahun dari suatu tanggal. Nah, tapi kalau misalkan kita bikin sendiri, ya kita bisa tentukan apa yang mau kita bikin gitu. Misalkan di sini kita bisa mereturn age-nya. Kita pakai jadi kita declare dulu function namanya call age. Terus kita parameternya kita kasih date 1, kita return sebagai integer. Terus kita declare D2. D2 itu sebagai pembanding aja. Jadi pertama kita masukkan nilai D2 ini sebagai tanggal yang sekarang. Nah, terus kita kurangi date yang kedua itu dikurangi sama date yang pertama tahunnya. Tahun dari tahun sekarang dikurangi dari tahun dari si tanggal lahir mahasiswanya gitu misalkan. Kita jalankan dulu. Nah, berhasil. Nah, terus kita refresh di prosedurnya. Nah, ketika prosedur ya lambangnya itu semacam apa ya? Semacam link ke database itu. Nah, kalau function itu lambangnya itu F. Dan ketika kita cek, nah prosedur type-nya itu kalau tadi itu prosedur, ini prosedur type-nya itu function. Dan juga ini karena kita taruh deterministik, di sini deterministiknya dicentang. Terus ini fungsinya udah dibikin, kita mau ya select bintang from mahasiswa, terus sama kita mau nampilin misalkan umurnya, itu berarti call age as umur,
dari si tanggal lahir. Kita jalankan. Nah, kita tahu si Fake ini umurnya 20 tahun, terus Ina ini umurnya 22, Anto ini 10, dan lain sebagainya. Gitu. Terus ya, sekian untuk materi minggu ini. Sebenarnya cukup singkat ya. Jadi, ya silahkan kalau ada pertanyaan. Atau sambil ku tanyain. Jadi minggu depan jadwalnya ujian. Ye. Jadi ada 3 opsi ya. Karena kemarin ku cek itu 1 jam cukup lah. Jadi kalau dulu ya, kalau dulu angkatanku itu open book sama open internet itu 1 jam. Nah, nah ini teman-teman bisa pilih yang 1,5 jam, tapi nggak boleh buka buku, nggak boleh buka internet, selain untuk submit. Terus 1 jam itu untuk boleh open book sama open internet, dan waktu 0,5 jam untuk ya boleh open book, open internet sama open diskusi. Jadi diskusi sama temennya itu boleh. Itu waktunya 0,5 jam. Ya gitu. Mungkin bisa dibahas. Kalau mau milih sekarang waktunya, monggo. Hah? Kemarin aku cek soalnya, oh cukup sih 0,5 jam kalau misalkan cepat gitu. Tapi ya katakanlah 1 jam lah gitu. Sambil searching-searching dulu. Katakanlah lupa sintaksnya atau yang lain sebagainya. Hmm? Query yang DML-nya itu 6 query. Yang select-select itu 6. Eh, itu yang select doang sih. Tapi nanti ada create-nya juga sama insert-nya itu berapa ya? Yaitu datanya 11 row atau 12 row lah. Enggak soal, enggak soal. Soal apa enggak? Untuk pertemuan online gitu. Bukti online. Nah, presensi ini enggak pertemuan online. Tapi nek anu enggak. Oke. Ya,